Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Danusiri MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama, serta teman-teman sekalian khususnya dari kelas MPI 1B yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan kuliah secara daring maupun secara luring. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, saya Rizky Aulia Putri dengan NIM 2103036066 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video yang berjudul Moderasi Beragama di Era Wali Songo yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Islam Moderasi Beragama yang diampu oleh Bapak dosen Danusiri MAG. Nah, untuk melihat video lebih lengkapnya, mari kita lihat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan ribuan pulau yang terbentang dari ujung Aceh hingga ujung Papua. Memiliki luas area hampir 2 juta kilometer persegi dengan populasi sebanyak 270 juta jiwa. Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, agama, dan juga budaya atau adat istiadat. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, dengan berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Adapun agama resmi yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Banyaknya suku, agama, dan budaya menandakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan bagi umat beragama apabila memiliki sikap intoleransi. Hal tersebut mengharuskan adanya toleransi dan penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini. Lalu, apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama berasal dari bahasa Arab yang artinya al-wasatiyah, yang termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, di mana di dalamnya terdapat kata al-wasat yang bermakna terbaik dan paling sempurna. Adapun kata moderasi dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang artinya kesedangan. Maksud sedang di sini ialah tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Adapun moderasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti moderat, di mana di sini selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Jika disandingkan dengan kata beragama, sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku dalam mengamalkan ajaran agama yang berada di posisi tengah, adil, seimbang, tidak berlebih-lebihan dalam beragama, dan tidak ekstrim. Selanjutnya yaitu moderasi menurut Profesor Komarudin Hidayat yang merupakan guru besar bidang filsafat Islam. Beliau mengatakan, pengertian moderasi beragama muncul karena ada dua kutub ekstrim, yakni ekstrim kanan dan ekstrim kiri.
di mana ekstrem kanan itu terlalu terpaku pada teks dan cenderung mengabaikan konteks, sedangkan ekstrem kiri bermakna cenderung mengabaikan teks. Lalu, bagaimana sih sikap ekstrim dalam beragama? Nah, sini yaitu yang pertama, mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan tenggang rasa. Yang kedua yaitu merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Dan yang terakhir yaitu seseorang yang menyantap makanan atau merekuk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, apakah moderasi beragama itu penting? Nah, jawabannya yaitu penting sekali. Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Jadi sudah paham ya moderasi beragama itu apa? Moderasi beragama itu bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itu yang harus dimoderasi. Wali Songo. Wali Songo dalam bahasa Jawa adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali yang berarti orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata songo dalam bahasa Jawa yang berarti 9. Dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar sunan, yang dalam bahasa Jawa konteks ini berarti terhormat. Konsep Wali Songo atau Wali 9 dalam kosmologis Islam sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut Sufisme diyakini meliputi 9 tingkat kewalian. Adapun nama-nama dari ke-9 wali tersebut adalah Sunan yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik dianggap sebagai yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau berdakwah dengan mendekati masyarakat dengan ramah tamah dan mengajarkan bercocok tanam hingga membuat rakyat tertarik akan agama Islam. Sunan Gresik kemudian menjalin hubungan dengan penguasa saat itu. Sunan Gresik juga mendirikan pesantren dan masjid untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Adapun strategi berdakwah Sunan Ampel yaitu dengan metode yang unik. Salah satu ajarannya yang terkenal adalah Moh Limo, yakni moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Yang ketiga yaitu ada Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Maulana Magdum Ibrahim. Adapun metode dakwah Sunan Bonang yang banyak menggunakan seni dan musik. Ia diklaim sebagai pemerakasa tembang wijil dan tombok hati yang menarik masyarakat terhadap agama Islam. Selanjutnya yaitu ada Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim dan sempat mendapat gelar Raden Syarifuddin. Adapun metode dakwahnya yaitu yang menekankan perilaku dermawan, kerja keras, dan amalan Islam lainnya. Beliau juga mendakwahkan ajaran agama melalui suluk. Kemudian yaitu ada Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Jafar Shodiq. Beliau banyak berdakwah di semua kalangan, dari masyarakat biasa sampai ke kalangan pejabat dan penguasa.
Nah, selanjutnya yaitu ada Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri adalah Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin. Ia mendirikan pemerintahan mandiri Giri Kedaton di Gresik. Nantinya tempat itu menjadi pusat dakwah Islam di Jawa yang memiliki pengaruh sampai wilayah Indonesia bagian timur. Untuk selanjutnya yaitu ada Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Adapun strategi dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga kerap dikombinasikan dengan kesenian wayang dan gamelan agar mudah diterima masyarakat. Ia juga menyelipkan budaya Jawa pada dakwah Islamnya. Lalu untuk Sunan yang ketujuh adalah Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga yang mempunyai nama asli yaitu Raden Umar Said. Sunan Muria berdakwah menggunakan metode ayahnya, yaitu menggabungkan unsur kebudayaan Jawa dengan ajaran Islam. Selain mengajarkan ilmu agama, Sunan Muria juga mengajarkan keterampilan lain seperti bercocok tanam dan ramah tamah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mempunyai nama asli yaitu Raden Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati mendirikan pondok pesantren untuk mengajarkan ajaran Islam pada masyarakat sekitar dengan penyampaian yang lugas khas Timur Tengah. Sebagai sebuah negara yang membuat banyak sekali keberagaman yang terdiri dari keberagaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama, dewasa ini seringkali diterpa isu tentang radikalisme. Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu ini semakin hari semakin tumbuh dan secara terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Aksi teror, penculikan, penyerangan, bahkan pengeboman pun kian marak terjadi. Adapun tujuan pembuatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Adapun tujuan moderasi beragama tak lain untuk menghasilkan keharmonisan di dalam kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa. Para wali songo dalam menyiarkan atau menyebarkan agama Islam dengan negara yang sangat arif dan bijak santun memiliki media kultural edukasi yang berupa seni pewayangan dan media yang lainnya. Misalnya tradisi budaya sekaten di Yogyakarta. Moderasi beragama Wali Songo menumbuhkan kebijakan yang dibentuk oleh Wali Songo dalam dakwahnya di masyarakat menjadi contoh dalam jarak berpendapat dan berperilaku. Hal itu sebaiknya kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Adapun budaya dan tradisi yang ditinggalkan para Wali Songo yang masih tetap harus dilestarikan sampai saat ini, seperti budaya pengajian tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.